Selamat siang, nama saya Murifiani Sinarti, NIM 20.21111335. Saya berasal dari kelas 02 regular sore. Hari ini saya mempresentasikan judul penelitian, yaitu analisis pengaruh penggunaan aplikasi e-banking terhadap keputusan nasabah dalam menggunakan layanan perbankan digital. Yang kedua, hipotesisnya. Hipotesis pertama, terdapat pengaruh positif antara penggunaan aplikasi e-banking X1 dan keputusan nasabah dalam menggunakan layanan perbankan digital Y. Artinya, semakin aktif penggunaan aplikasi mobile banking, semakin tinggi keputusan nasabah untuk menggunakan layanan perbankan digital. Yang kedua, hipotesis kedua, terdapat pengaruh positif antara kenyamanan penggunaan aplikasi e-banking X2 dan keputusan nasabah dalam menggunakan layanan perbankan digital Y. Artinya, semakin nyaman pengguna aplikasi e-banking, semakin tinggi keputusan nasabah untuk menggunakan layanan perbankan digital. Hipotesis yang ketiga, terdapat pengaruh positif antara kepercayaan nasabah terhadap keamanan aplikasi e-banking X3 dan keputusan nasabah dalam menggunakan layanan aplikasi e-banking X3. Dan keputusan nasabah dalam menggunakan layanan perbankan digital Y, artinya semakin tinggi tingkat kepercayaan nasabah terhadap keamanan aplikasi banking, semakin tinggi keputusan nasabah untuk menggunakan layanan perbankan digital. Hipotesis yang ketiga, terdapat pengaruh positif antara kepercayaan nasabah terhadap keamanan aplikasi banking X3 dan keputusan nasabah dalam menggunakan layanan perbankan digital Y. Artinya, semakin tinggi tingkat kepercayaan nasabah terhadap keamanan aplikasi e-banking, semakin tinggi keputusan nasabah untuk menggunakan layanan perbankan digital. Hipotesis yang keempat, terdapat pengaruh positif antara kemudahan penggunaan aplikasi e-banking X4 dan keputusan nasabah dalam menggunakan layanan perbankan digital Y. Artinya, semakin mudah menggunakan aplikasi e-banking, semakin tinggi keputusan nasabah untuk menggunakan layanan perbankan digital. Yang berikutnya, hipotesis yang kelima, terdapat pengaruh positif antara efektivitas dan efisiensi layanan aplikasi e-banking X5 dan keputusan nasabah dalam menggunakan layanan perbankan digital Y. Artinya, semakin efektivitas dan efisien layanan aplikasi e-banking, semakin tinggi keputusan nasabah untuk menggunakan layanan perbankan digital. Yang ketiga, model penelitiannya. Yang pertama, X1, penggunaan aplikasi e-banking. Yang kedua, kenyamanan penggunaan aplikasi e-banking. Yang ketiga, kepercayaan nasabah terhadap keamanan aplikasi e-banking. Yang keempat, kemudahan penggunaan aplikasi e-banking. Yang kelima, efektivitas dan efisiensi layanan aplikasi e-banking. Berikutnya, keputusan nasabah dalam menggunakan layanan perbankan digital. Pada model penelitian di atas, terdapat 5 variabel bebas. Yang pertama, X1, yang kedua, X2, yang ketiga, X3, yang keempat, X4, dan yang kelima, X5. Yang berpengaruh terhadap satu variabel Y. Variabel bebas meliputi penggunaan aplikasi e-banking, kenyamanan penggunaan aplikasi e-banking, kepercayaan nasabah terhadap keamanan aplikasi e-banking, kemudahan penggunaan aplikasi mobile banking, dan efektivitas dan efisiensi layanan aplikasi e-banking. Variabel terikat adalah keputusan nasabah dalam menggunakan layanan perbankan digital. Berikutnya, pada model ini diasumsikan bahwa penggunaan aplikasi e-banking dan faktor-faktor lainnya dapat mempengaruhi keputusan nasabah dalam menggunakan layanan perbankan digital. Model ini dapat digunakan untuk menguji pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap keputusan
nasabah menggunakan aplikasi statistik yang sesuai. Pengukuran model berikut adalah kejelasan mengenai metode dan makna dari pengukuran yang diminta. Yang pertama, convergent validity terdiri dari loading factor dan aferensi variabel strain. Yang pertama, loading factor mengukur kekuatan hubungan antara variabel laten dengan indikatornya. Semakin tinggi loading factor, semakin baik indikator mempresentasikan variabel laten yang diukur. Loading factor yang dianggap baik biasanya memiliki nilai di atas 0,7. Yang kedua, Average Variance X8 mengukur seberapa besar variabilitas yang dijelaskan oleh variabel laten terhadap indikatornya. Nilai average yang dianggap baik biasanya harus lebih besar dari 0,5. Nilai ini menunjukkan seberapa baik indikator menggambarkan variabel laten yang diukur. Berikutnya, uji reliabilitas. Reliabilitas diukur menggunakan Complete Test Reliability atau CR yang mengukur sejauh mana indikator-indikator yang mengukur variabel laten konsisten dan dapat diandalkan. Nilai CR yang dianggap baik misalnya harus lebih besar dari 0,7. Nilai yang tinggi menunjukkan bahwa indikator-indikator tersebut saling konsisten dan dapat diandalkan dalam mengukur variabel laten. Selanjutnya, untuk evaluasi struktur model linear model, berikut adalah penjelasan mengenai pengukuran yang diminta. Yang pertama, koefisien determinasi atau S-square. Koefisien determinasi S-square mengukur seberapa besar variabilitas dalam variabel terikat atau Y yang dapat dijelaskan oleh variabel bebas X1, X2, X3, X4, dan X5. Dan variabel intervening M, nilai S-square yang tinggi menunjukkan bahwa model penelitian mampu menjelaskan dengan baik variasi dalam variabel terikat. Nilai S-square idealnya lebih besar dari 0,5. Berikutnya, makna dari koefisien. Makna dari koefisien determinasi S-square dapat menguji insignifikasi hipotesis langsung, tidak langsung, dan tidak langsung. Koefisien determinasi S-square mengukur seberapa besar variasi dalam variabel terikat Y yang dapat dijelaskan oleh variabel bebas X1, X2, X3, X4, dan X5. Dan variabel intervening M, nilai S-square berkisar antara 0 dan 1. Dan semakin tinggi nilainya, semakin besar proporsi variasi dalam variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh variabel bebas dan intervening. Nilai S-square yang tinggi menunjukkan bahwa model penelitian mampu menjelaskan dengan baik variasi dalam variabel terikat. Nilai S-square idealnya lebih besar dari 0,5. Berikutnya, penguji signifikasi hipotesis. Penguji signifikasi hipotesis dilakukan untuk menguji apakah hubungan antara variabel penguji bebas X1, X2, X3, X4, dan X5 dan variabel intervening M dengan variabel terikat Y signifikan secara statistik. Penguji dapat dilakukan menggunakan teknik statistik seperti uji atau uji tergantung pada jenis hubungan yang dilakukan dalam hipotesis. Tujuan pengujian ini adalah untuk memastikan apakah hubungan antara variabel-variabel tersebut secara signifikan mempengaruhi variabel terikat. Pengujian signifikan hipotesis. Pengujian signifikan dilakukan oleh penguji apakah hipotesis langsung dan tidak langsung signifikan. Pengujian statistik seperti uji T atau uji F digunakan untuk menentukan apakah hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat disignifikan secara statistik. Nilai P atau valence yang lebih kecil dari ambang signifikan, misalnya 0,5, menunjukkan bahwa hubungan tersebut signifikan. Sekian dari saya. Terima kasih. Selamat siang.